Aku kesiangan lagi gue. Ah, ini lagi gue lupa beresin. Jadi makin telat kayak ini. Nah, beres juga akhirnya. Bagi teman-teman seumuran saya, sekolah adalah tempat utama untuk mereka mencari ilmu. Tapi, bagi saya yang langkahnya sempat terhenti, hanya ini yang menyambung harapan saya. Saya adalah seorang bocah nakal yang langkah pendidikan formalnya harus terhenti beberapa tahun lalu dikarenakan satu dan lain hal. Jujur, pas saat itu ada kecemasan besar dalam diri saya. Cemas karena takut tidak punya masa depan, cemas karena kehilangan arah, dan juga merasa malu karena tertinggal dari teman-teman seumuran saya. Oleh karena itu, saya tidak mau kalau hanya diam dan menyerah dengan keadaan. Selama saya tidak bersekolah, saya memanfaatkan waktu yang ada dengan membaca. Tanpa adanya guru ataupun kelas, buku-bukulah yang akhirnya menjadi satu-satunya harapan untuk saya. Dan dari apa yang saya alami, saya jadi merenungkan satu hal, yaitu budaya baca dan literasi di Indonesia. Kita pasti sering dengar orang bilang kalau minat baca masyarakat kita sangat rendah. Tapi setelah saya jalanin sendiri, masalahnya mungkin bukan hanya pada minat, melainkan bagaimana cara kita memandang fungsi dari membaca itu sendiri. Kebanyakan dari kita memandang membaca hanya kewajiban bersekolah. Padahal bagi saya yang sempat kehilangan akses untuk bersekolah, membaca buku adalah satu-satunya harapan untuk saya bertahan, agar ilmu pengetahuan saya tidak stuck. Dan ketika kita semua bisa mengubah sudut pandang bahwa membaca adalah kebutuhan dasar untuk tumbuh, disitulah budaya literasi yang sesungguhnya akan lahir. Namun, ada beberapa problem lagi yang sempat saya hadapi di awal-awal membangun habit membaca, yaitu harga buku yang terbilang cukup mahal untuk kondisi ekonomi saya. Kenapa gak pergi ke perpustakaan? Rumah saya lumayan jauh dari pusat kota, tempat di mana gedung perpustakaan Kabupaten Sampang berdiri. Keterbatasan transportasi dan juga jarak sempat membuat saya bingung gimana caranya saya mendapat akses buku baru untuk dibaca kalau keadaannya saja seperti ini. Sampai akhirnya saya ketemu aplikasi Demaca Sampang. Aplikasi ini akhirnya bisa menghapus jarak itu dan mengubah handphone yang biasa saya gunakan untuk scrolling menjadi perpustakaan yang bisa masuk ke dalam kantong. Karena aplikasi ini juga, saya bisa membaca ratusan buku tanpa perlu ongkos. Saya bisa membaca buku-bukunya kapan saja dan di mana saja. Lah, ini gue di mana dah? Inovasi digital seperti ini membuktikan bahwa di era modern, jarak bukan lagi alasan bagi siapapun yang ingin maju. Dan lewat perjalanan beberapa tahun ini juga, saya jadi sadar arti sebenarnya dari kata bersekolah. Bagi kebanyakan orang, bersekolah itu hanya mereka yang duduk di ruang kelas menggunakan seragam. Tapi, dari setiap lembar buku yang saya buka, saya sadar bahwa saat saya membaca, saya juga sedang bersekolah.
Karena dari membaca saya juga belajar banyak hal. Dari membaca saya bisa belajar dari isi kepala dan juga perjalanan hidup orang-orang hebat dari seluruh dunia, yang bahkan orang-orang hebat itu telah wafat berabad-abad yang lalu. Jadi, buku itu adalah sebuah jendela dunia, atau bahkan mesin waktu yang bisa membawa kita ke masa lalu. Apa yang saya alami juga menyadarkan saya bahwa keterbatasan keadaan tidak akan pernah bisa menghalangi seseorang untuk terus mengembangkan dirinya. Pesan yang bisa kita ambil adalah, dinding sekolah kita boleh saja terbatas, tapi ruang belajar di dalam pikiran kita harus selalu seluas semesta. Ilmu itu bukan tentang di mana kita duduk, melainkan tentang seberapa besar rasa ingin tahu kita. Lewat aplikasi seperti Demaca, batasan jarak itu sudah hilang. Satu-satunya batasan yang tersisa hanyalah rasa malas kita sendiri. Dan kalau seorang bocah nakal yang putus sekolah seperti saya saja bisa bertahan karena buku, kalian yang punya kesempatan lebih besar pasti bisa melangkah jauh lebih hebat. Saya Fatur Rahman, salam literasi dan terima kasih.